Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, sekarang ibu ada di sini di sekolah. Mohon maaf ya, ibu mengajarnya telat. Kenapa? Karena ibu lagi berada di sekolah, lagi berbenah-benah untuk persiapan menyambut Satgas. Satuan tugas Satgas itu, tim Satgas itu akan datang pada sekolah hari ini. Mereka akan memantau persiapan sekolah kita, apakah sekolah kita sudah layak untuk ditempati pembelajaran tatap muka. Ini kelas kalian. Ini adalah kelas 5. Oke, anak-anakku, dari itu kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak soleh. Kalau minggu lalu kita telah melaksanakan ujian penilaian tengah semester. Hari ini kita akan mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak soleh yang rajin sholat dan juga rajin ngaji, tak suka bohong lebih-lebih. Saya enggak tahu, itu cuma karangan gue. Oke anak-anakku, dari itu mari kita sama-sama membaca doa belajar ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak-anakku, ketika kita ingin berbicara tentang anak soleh, kalian pilih mana? Apakah ketika kalian disuruh memilih untuk berteman dengan preman yang suka mencuri-curi uang, yang suka bully, yang suka bikin sakit, yang suka ninju, yang suka mencuri, yang suka yang malas sholat, yang lebih suka main domino, suka main kartu sampai mempertaruhkan uang. Itu salah, itu judi namanya. Karena sekarang saya lihat anak-anak, meskipun masih anak-anak, dia sudah terbiasa untuk bermain begitu ya. Itu tidak boleh ya nak. Kira-kira jika kalian disuruh memilih, kalian mau pilih teman yang rajin sholat, yang rajin bersedekah, rajin traktir di kantin, rajin ajak kalian mengaji, rajin, pokoknya aduh ibu kenyang. Pokoknya kalian milih mana? Yang preman atau yang anak soleh? Karena terkadang ya kita berteman dengan seseorang, meskipun itu kadang mungkin membahagiakan misalnya, tapi tidak selamanya segala sesuatu yang membahagiakan itu adalah sebuah perbuatan baik ya. Salah satunya, ayo besok kita pergi di sekolah, kita ambil uangnya di sini, kita ambil uang di sini, kita lakukan pengrusakan. Nah mungkin teman-teman sesamanya yang sama karakternya mungkin bahagia, iya oke kita akan makan banyak, kita akan makan enak-enak. Mungkin itu adalah sebuah ajakan yang menyenangkan tapi merugikan orang ya. Jadi tidak selamanya segala sesuatu yang menyenangkan itu adalah baik ya. Tergantung dari aturan yang Allah syariatkan, apakah itu benar atau salah. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang ini bagian 2, orang jujur disayang Allah. Oke, orang jujur disayang Allah. Kira-kira siapa yang diantara kalian pernah berkata jujur? Misalnya ketika ibu guru tanya, kenapa telat kirim tugasnya, Bu, ada kegiatannya, ada pengantinnya omku, Bu. Ya semoga benar-benar apa yang kalian katakan itu ya. Karena orang jujur itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah modal besar untuk untuk masa depan kita ya. Kejujuran adalah sebuah bagaikan mata uang yang berlaku dimanapun ya, dimanapun kita berada.
Ketika kita dipekerjakan di sebuah toko, pemilik toko itu pasti sangat menginginkan pegawai-pegawainya itu orangnya jujur. Karena kalau tidak jujur otomatis ketika ditinggal sebentar saja tokonya, boleh jadi tokonya hilang, barang-barangnya hilang dalam toko, ya. Jadi sangat penting itu kejujuran. Kamu dari mana? Padahal kita sebenarnya dari sekolah misalnya berbuat onar, tapi karena kita takut dimarahi, kita tidak berkata jujur, ya. Padahal kulil haqqa walau kana murran, berkata jujurlah walaupun itu pahit, ya. Mengapa mesti kita berkata jujur? Karena berkata jujur itu membuat kita lebih dipercaya orang, lebih disayang Allah. Yang kedua, berkata jujur itu akan mengundang rezeki, ya. Karena ketika kita telah dikenal sebagai orang yang layak untuk diberi amanah, berarti orang-orang akan memberikan kita pekerjaan yang mungkin menghasilkan uang. Nah, beda dengan orang yang mungkin selalu menyelamatkan diri dari dari teguran. Jadi kadang dia berkata bohong. Kalau sudah terbiasa berkata bohong, setiap kali kegiatan, setiap apapun yang dilakukan itu selalu kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan baru lagi, ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya saja. Akhirnya kok terbiasa berbohong, sampai besar, mulai anak kecil sampai besar itu akan menjadi pembohong, menjadi kalau ia akan bekerja pada sebuah kantor, dia akan menjadi koruptor. Dia akan mampu membohongi orang-orang sekitarnya, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, anak-anakku, yang kedua adalah apa lagi ya? Dulu ini fotonya bukan apa besar sekali. Yang kedua mana? Ya, itu yang pertama jujur. Yang kedua, ciri anak soleh itu adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kalau tadi itu ciri anak soleh itu adalah berkata jujur. Yang kedua itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa di antara kalian yang ketika disuruh sama orang tua selalu saja banyak alasan, selalu mengeluh, selalu capek, sampai akhirnya ketika orang tua kadang jadi kesal karena perintahnya tidak didengar, ya. Semoga anak-anakku semua di sini adalah orang-orang yang ketika diminta bantuannya oleh orang tua, diminta bantuannya oleh guru, ya, anak-anakku dengan cekatan melaksanakan apa yang diminta. Bagaimana cara hormat kita patuh kepada orang tua dan guru? Kalau orang tua itu yang pertama, kita berkata santun kepada mereka, kepada ayah dan ibu, karena merekalah kita hadir ke dunia ini. Mereka dengan susah payah membina kita, memfasilitasi apapun yang kita inginkan, ya. Itu ya. Selanjutnya apalagi? Yang ketiga, yang pertama itu tadi berkata sopan kepada orang tua, begitu juga kepada guru. Yang kedua, apa ya? Ibu jadi lupa. Yang kedua apa tadi? Yang pertama yang berkata sopan, yang kedua ibu lupa. Yang kedua mendoakan mereka, membantu meringankan pekerjaannya, ya. Mendoakan kedua orang tua setiap kapanpun, terutama ketika selesai sholat. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogira. Yang ketiga melaksanakan perintahnya. Jadi tadi yang pertama berkata santun kepada mereka. Yang kedua melaksanakan perintahnya dengan segera. Itu dengan segera penting sekali itu, ya.
Karena terkadang kita suka menunda-nunda, oh nanti Pima, disuruh pagi ternyata baru dilaksanakan malam. Jadi sebaiknya dengan segera melaksanakan perintahnya. Yang ketiga itu adalah mendoakannya setiap selesai sholat dan kapanpun. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sementara kalau untuk berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru, caranya bagaimana sih lewat daring ini? Ya, lewat daring ini kurang lebih hampir sama. Dalam berkata-kata kita harus sopan, santun. Di grup itu ya, di grup jangan. Saya yakin semua anak-anakku semua di sini adalah anak-anak yang sopan santun. Kalian tidak pernah berkata-kata kasar terhadap ibu guru. Jadi bukan cuma pada ibu guru ya, sama orang tua juga, sama teman-teman ya. Apalagi hormat dan patuh kepada guru. Yang kedua itu melaksanakan apa yang ibu tugaskan dengan tepat waktu ya. Yang ketiga, cara santun kepada ibu guru adalah ketika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya dengan santun ya. Oke. Yang keempat, ketika bertemu dengan ibu guru, ucapkan salam ya, jabat tangan. Tapi kalau di masa pandemi ini kayaknya jabat tangan dikurangi ya. Nggak apa-apa sih jabat tangan, yang penting insya Allah semuanya bersih, tangannya bersih, bukan sedang main kotor-kotor ya. Tapi sebaiknya kalau di masa pandemi nanti, pada saat kita sekolah nanti itu jabat tangannya cukup diginin aja. Oke anak-anakku, sekian yang ibu berikan hari ini. Sebagai kesimpulan, malah kita menghormati dan menghargai orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah berjasa membesarkan kita, yang selalu di setiap ucapannya itu adalah mengandung doa untuk anak-anaknya. Juga kita menghargai guru yang mengajarkan kita. Mereka adalah orang tua kedua kalian di sekolah, di grup ya. Jadi dengan cara itu yang ibu jelaskan tadi. Jadi tugas kalian adalah tulis 3 cara menghormati orang tua dan 3 cara untuk menghormati guru. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.